Berikut info BMKG, waspada peringatan dini Senin 19 Januari 2026, waspada hujan sangat lebat dan angin kencang. Peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk Senin 19 Januari 2026 di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan BMKG, sejumlah wilayah di tanah air diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat. Apakah wilayah Anda cuaca potensi cuaca ekstrim hujan lebat hingga sangat lebat, bahkan angin kencang? Ada kalanya sebelum keluar rumah untuk mengecek kondisi cuaca. Untuk wilayah Sulawesi Utara, Sulut, diprediksi hujan intensitas sedang hingga lebat. Berikut daftar wilayah potensi hujan yang dirangkum dari website BMKG, update pada Minggu 18 Januari 2026, siang pukul 13.02 WITA. Wilayah hujan sedang lebat: Bali, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Barat, Provinsi Sulut, Sumatera Selatan. Wilayah hujan lebat sangat lebat: Banten, JKRT, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Wilayah angin kencang: Banten, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Gempa bumi magnitudo 2,5 guncang wilayah Aceh Singkil. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,5 mengguncang wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, pada Senin pagi 19 Januari 2026 sekitar pukul 06.20.5 WIB. Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berdasarkan hasil pemantauan jaringan seismik nasional. Pusat gempa tercatat berada pada koordinat 2,30 lintang utara dan 98,11 bujur timur atau sekitar 33 km tenggara wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Gempa ini terjadi pada kedalaman 45 km yang tergolong sebagai gempa menengah dan dipicu oleh aktivitas tektonik di bawah permukaan bumi. Dengan magnitudo yang relatif kecil, getaran gempa diperkirakan hanya dirasakan lemah oleh sebagian kecil warga, khususnya yang berada di sekitar pusat gempa. Hingga laporan ini disusun, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. BMKG memastikan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada, serta tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi. Wilayah Aceh dan sekitarnya dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas kegempaan yang cukup tinggi karena berada di jalur pertemuan lempeng tektonik besar, termasuk pengaruh lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Kondisi ini membuat gempa bumi dengan skala kecil hingga menengah kerap terjadi. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan bencana, memahami langkah-langkah mitigasi gempa bumi, serta memastikan bangunan tempat tinggal berada dalam kondisi aman dan layak huni. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data selanjutnya. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan.
Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi magnitudo 3,3 guncang wilayah Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, pada Senin dini hari, 19 Januari 2026, pukul 4:54:09 WIB. Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berdasarkan hasil pemantauan jaringan seismik nasional. Pusat gempa tercatat berada pada koordinat 4,06 lintang utara dan 126,75 bujur timur, atau sekitar 10 km timur Laut Melongwane. Gempa ini terjadi pada kedalaman 19 km, yang tergolong sebagai gempa dangkal dan umumnya disebabkan oleh aktivitas sesar lokal di wilayah tersebut. Dengan magnitudo yang tergolong kecil, getaran gempa diperkirakan dirasakan lemah oleh sebagian masyarakat di Melongwane dan wilayah sekitarnya. Hingga laporan ini disusun, belum terdapat laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun adanya korban jiwa akibat kejadian tersebut. BMKG memastikan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tenang, serta tidak mudah terpancing oleh informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Wilayah Kepulauan Talaut dan sekitarnya memang dikenal sebagai daerah yang aktif secara tektonik, karena berada di kawasan pertemuan beberapa lempeng tektonik, termasuk pengaruh lempeng Filipina dan lempeng Eurasia. Kondisi ini membuat wilayah tersebut kerap mengalami aktivitas gempa bumi dengan berbagai skala. BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana gempa bumi, memahami jalur evakuasi, serta memastikan kondisi bangunan tempat tinggal tetap aman dan sesuai standar ketahanan gempa. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data selanjutnya. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8. MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9. MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10. MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung,
Tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.